Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang besi kuning. Dan ini kebetulan saudaraku, ada besi kuning satu pasang, barang simpanan yang sangat lama sekali saudaraku. Dan ini tadi siang itu saya ambil dari peti penyimpanan di gedung pusaka koleksi saya, dan ini sudah saya bersihkan saudaraku, dan seperti ini perwujudannya. Barang ini sangat bagus dan istimewa sekali saudaraku. Dan ini kalau kita bisa melihat secara langsung saudaraku ya, itu besi kuningnya keluar pasir malelonya saudaraku, atau batu meteornya. Jadi dia tidak bahasanya sekedar kuning gitu saudaraku. Nanti akan saya perlihatkan contoh besi kuning yang sama-sama sudah saya bersihkan, namun besi kuningnya itu tidak muncul pasir malelonya. Contohnya ini saudaraku. Ini besi kuningnya itu ada pasangannya saudaraku, Badar Pulosani. Namun setelah saya bersihkan itu seperti ini saudaraku. Dia sekedar kuning namun tidak bisa keluar seperti emasnya itu, atau orang menyebutnya itu seperti ada pasir malelonya. Namun kalau yang satu pasang ini saudaraku ya, itu kalau kita melihat di siang hari saudaraku, itu sangat jelas sekali, kertip-kertipnya itu sangat jelas sekali saudaraku. Namun kalau di kamera seperti ini itu agak samar saudaraku. Bagus saudaraku. Ini kalau kita lihat di siang hari itu seperti bertaburan emas. Namun karena saking bersihnya mungkin saudaraku ya, kalau di kamera itu jadinya samar. Namun kalau kita bisa melihat langsung saudaraku ya, tanpa di kamera itu sangat bagus sekali saudaraku. Ini satu pasang saudaraku, dan itu tadi keluar pasir malelonya semua saudaraku. Dan besi kuning yang seperti ini saudaraku ya, itu memang barangnya langka saudaraku, karena tidak semua besi kuning itu bisa keluar itu tadi saudaraku, pasir malelonya atau batu meteornya yang seperti bertaburan emas saudaraku. Karena apa? Karena contohnya ini saudaraku, karena yang satu ini juga tidak keluar saudaraku, tidak keluar pasir malelonya atau keluar batu meteornya. Ini sekedar polos saudaraku, seperti itu. Dan kalau ditanya eranya saudaraku ya, itu beda saudaraku, tidak sama. Meskipun saya itu pernah mendapatkan yang seperti ini saudaraku ya, dia dari motif besi kuningnya itu sama, namun ada yang keluar pasir malelo atau batu meteornya yang seperti bertaburan emas itu saudaraku ya. Itu eranya lebih tua saudaraku. Tapi kalau orang awam kan, lah itu kan bentuk dan modelnya itu sama, namun kok bedanya itu di mana? Di eranya saudaraku. Tidak bahasanya itu seperti keris pusaka saudaraku. Keris pusaka itu di zaman Singosari, Majapahit, Demak, Mataram,
dan seperti pajang lah. Itu meskipun kerisnya sama, itu yang membedakan itu kan dari bahan besinya, saudaraku. Jadi kita bisa menangguh era-era itu dari bahan besinya. Contoh yang ini, saudaraku, itu keluar pasir malelonya itu tadi. Jadi lebih tua lagi, saudaraku, daripada yang ini. Namun kalau yang seperti ini yang mampu mengeluarkan pasir malelo, yang jelas dia juga lebih tua, saudaraku. Jadi bedanya di situ. Jadi kita juga harus paham lah bahasanya itu. Jadi tidak semua besi kuning itu eranya sama seperti itu. Karena apa ya? Karena saya paham betul, saudaraku, karena saya kan sering membersihkan, jadi taunya itu di situ itu tadi, saudaraku. Yang ini jelas lebih sepuh bahasanya kalau ditanya soal eranya itu tadi. Dan kalau ditanya apakah kalau soal tuahnya itu sama, kalau tuah itu sama, saudaraku, namun yang membedakan itu kan dari bahannya itu tadi, saudaraku. Namun di setiap bahan pusaka itu bahasanya itu tadi nyele atau bahasanya kelihatan aneh, itu pasti ada kelebihannya, saudaraku. Karena dari bahan itu tadi pasti punya kelebihan tersendiri. Yang jelas bagus sekali, saudaraku. Bagus sekali. Ini asalnya itu warnanya hitam legam, saudaraku. Karena zaman dulu itu kan kebanyakan orang-orang dahulu itu kan ya diasap pakai dupa itu, saudaraku lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya seperti itu tadi, hitam jadinya. Dan memang kalau orang dulu itu kan ya paling cukup disimpan. Seperti itulah, saudaraku. Jadi terkadang apa ya, jarang dibersihkan. Makanya itu tadi, saudaraku. Besi kuningnya warnanya hitam legam. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau tuahnya itu sama, saudaraku, namun yang membedakan itu tadi di eranya. Namun kalau eranya sepuh itu kan biasanya banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah, saudaraku. Karena apa ya? Karena orang-orang yang lebih dulu lagi itu kan bahasanya orangnya lebih hebat lagi dalam bahasa ilmu, dari bahasa tirakatnya itu lebih mumpuni lagi, saudaraku. Makanya besi kuning yang keluar pasir malelo seperti ini itu barangnya langka, saudaraku. Langka. Rata-rata kebanyakan itu kalau dibersihkan ya polos seperti ini, saudaraku. Polos dia. Seperti ini. Kan beda, saudaraku ya. Sangat beda sekali. Padahal ini tadi siang itu sama-sama saya bersihkan, saudaraku. Karena tadi siang itu ada 5 barang yang saya bersihkan, saudaraku. Yang ini satu pasang dan yang satu pasangnya lagi itu sudah termaharkan ke saudara saya, saudaraku. Karena beliaunya juga kemarin bertanya, Gus, kalau ada besi kuning yang keluar kertip-kertipnya atau keluar pasir malelonya seperti dulu itu loh, Gus. Karena langka sekali, saudaraku. Langka sekali barangnya. Ya kalau menurut saya itu dari fisik bahan besi kuningnya itu bagus, saudaraku. Yang seperti ini. Antik seperti itu. Dan bila ada di antara saudaraku punya besi kuning yang seperti itu, disimpan baik-baik, saudaraku, karena apa ya, barangnya langka dan
benda-benda seperti ini kan rata-rata barang peninggalan dan ya kita wajib melestarikan, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan untuk membersihkan besi kuning yang seperti ini atau benda-benda bertuah itu bisa direndam sama air kelapa saudaraku. Namun air kelapanya itu kalau bisa harus dibiarkan dulu minimal 1 minggu saudaraku paling cepat. Dan rata-rata orang itu kan yang kurang paham kalau membersihkan taunya kan air kelapa sama air jeruk ya saudaraku ya, langsung direndam seperti itu lama saudaraku. Kalau kepengen cepat biasanya saya itu kan menyimpan air kelapa itu kan biasanya kan beli banyak saudaraku ya, ada 10 liter seperti itu. Setelah habis sampai rumah itu saya saring saudaraku, saya saring pakai saringan tepung itu loh saudaraku. Jadi setelah saya saring itu kan bersih air kelapanya, itu baru saya simpan di galon saudaraku. Dan kalau kita kepengen membutuhkan itu kan tinggal dipakai seperti itu saudaraku. Ya seperti itu saudaraku, semoga lebih bermanfaat ilmunya. Itu tadi cara membersihkan ya saudaraku. Meskipun untuk membersihkan itu saja pakai air kelapa sama air jeruk itu kalau tidak paham pusing saudaraku. Pusingnya itu tadi tidak mau bersih-bersih. Namun kalau air kelapanya itu tadi sudah tersimpan 1 bulan atau mungkin 1 tahun, itu paling sekitar nggak sampai 10 menit 15 menit itu bisa bersih saudaraku. Karena apa? Karena sudah keluar zat asam. Jadi keluar kecutnya itu loh bahasanya, asemnya itu loh saudaraku. Di air kelapa itu tadi baru dicampur sama air jeruk itu buat merendam bahasanya keris pusaka atau benda-benda yang jenisnya logam itu, dia akan mudah bersih, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Yang jelas kalau di antara saudaraku punya besi kuning barang peninggalan asli ori, disimpan baik-baik saudaraku, karena benda seperti ini itu di samping langka dan tuahnya itu rata-rata sudah bisa anti silet di rambut atau bahasanya bisa lebih sampai anti bom saudaraku. Super bagus dan super langka sekali barangnya. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.